Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan Undang-Undang ASN ya, atau Undang-Undang 20 tahun 2023. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan Undang-Undang ASN ini. Berita atau informasinya datang dari Ketua ASN P3K di Provinsi Riau gitu ya. Jadi menurutnya implementasi Undang-Undang ASN atau Undang-Undang 20 2023 belum jelas gitu ya. Sehingga hal ini menyebabkan nasib honorer dan P3K di ujung tanduk. P3K masih dianggap sebagai ASN kelas 2. Sehingga seharusnya menurut Undang-Undang 20 2023 dikeluarkan PP manajemen ASN gitu ya. Padahal menurut undang-undang ini seharusnya PP manajemen ASN atau aturan turunan dari Undang-Undang 20 2023 dikeluarkan maksimal 6 bulan setelah undang-undang ini diundangkan, yaitu di bulan Oktober. Tetapi pada faktanya sampai dengan saat ini sudah hampir 2 tahun ya PP turunan dari Undang-Undang ASN yaitu PP manajemen ASN belum juga keluar. Sehingga hal ini tentunya semakin menghambat kesejahteraan P3K dan menghambat pengangkatan honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Kemudian Ketua ASN P3K ini juga meminta agar pemerintah segera mengangkat atau memberikan kepastian kepada honorer dengan status R2 dan R3 karena mereka sudah mengabdi lama, tetapi pada akhirnya banyak yang sudah di PHK atau diberhentikan, sehingga harapannya mereka juga bisa diangkat menjadi ASN P3K secepatnya. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan Undang-Undang ASN ya, atau Undang-Undang 20 2023 yang kabarnya tidak jelas implementasinya gitu ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya Undang-Undang ASN 2023 tidak jelas implementasinya, nasib honorer dan P3K di ujung tanduk. Diberitakan oleh cpn.com, kita coba bacakan ya. Undang-Undang ASN 2023 dinilai tidak jelas implementasinya. Honorer dan ASN P3K merasa nasibnya di ujung tanduk. Ketua Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau, Eko Wibowo menyayangkan hingga saat ini regulasi turunan Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara belum satu pun yang diterbitkan. Padahal ini sudah 2 tahun berjalan. Kondisi tersebut menurut Eko Wi, sapaan akrabnya, membuat honorer bahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merasa terancam. Jangankan honorer, P3K pun was-was karena sampai saat ini hak-hak mereka belum terpenuhi semua. Sementara usianya sudah mendekati batas usia pensiun atau PUP. Kata Ekowi yang juga Ketua ASN P3K Guru 2022 Provinsi Riau kepada CPNN Rabu 15 Mei 2025. Dia menambahkan, sejumlah peraturan pemerintah atau PP turunan Undang-Undang ASN atau Undang-Undang 20 2023 sampai sekarang belum jelas. Padahal di lapangan banyak honorer yang sudah diberhentikan. Begitu juga P3K sudah ada yang pensiun, bahkan meninggal dunia tanpa pesangon. Pemerintah memang banyak mengeluarkan surat edaran maupun keputusan menteri. Namun itu belum kuat loh, karena PP turunan Undang-Undang ASN yang penting terangnya. Dengan PP turunan Undang-Undang ASN ini, lanjut Ekowi, bisa diketahui apa saja yang didapat seperti SK P3K sampai pensiun. Gaji pensiun sebagai penghargaan puluhan tahun mengabdi di instansi pemerintah. Kemudian, jenjang karir P3K yang bisa diduduki jabatan struktural, Kapsek, organisasi perangkat daerah, Kabid, Kadisdik di instansi. Penghapusan sistem kontrak per tahun atau 2 tahun dan 5 tahun, permudah mutasi atau relokasi P3K sesuai domisili, jaminan kesehatan, serta kecelakaan kerja. Ekowi melanjutkan, Undang-Undang ASN sudah menyamakan PNS dan P3K, tetapi implementasinya masih dibedakan. P3K masih dianggap lapis kedua, sehingga karirnya stagnan dan kesejahteraannya di bawah PNS. Menyinggung masalah gaji ke-13, Ekowi berharap pemerintah pusat dan daerah segera mencairkan di awal Juni 2025 karena akan membantu P3K.
Ekowi juga mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Zudan Arif menyelesaikan masalah honorer R2 serta R3 menjadi P3K penuh waktu. Jangan ada diskriminasi antar status P3K. Apa sih susahnya negara memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya? Regulasi bagi R2 dan R3 segera dituntaskan tahun ini, sehingga ada kejelasan dalam bekerja. Mereka punya keluarga yang harus dinafkahi dengan gaji layak, tegas tokoh muda pendidikan Riau ini lagi. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan Undang-Undang ASN yang implementasinya tidak jelas gitu ya. Menurut Ketua ASN P3K di Provinsi Riau gitu ya. Jadi kita tunggu semoga segera PP turunan Undang-Undang ASN ini bisa diterbitkan. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.